Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Suryani Marcelina Daputri. Saya mahasiswa kelas 2021A, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pernahkah kamu merasa hakmu sebagai manusia tidak dihargai? Atau apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata HAM atau hak asasi manusia? Yang pertama kita akan membahas tentang hakikat HAM. Kira-kira apa itu HAM? HAM merupakan singkatan dari hak asasi manusia. Hak merupakan sesuatu yang menjadi milik seseorang secara sah dan patut. Dalam konteks HAM, hak adalah klaim moral yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hal ini berarti setiap orang berhak atas sesuatu, terlepas dari status sosial, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Asasi merupakan dasar, pokok, fundamental. Dalam konteks HAM, asasi adalah hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap orang. Hak ini tidak diberikan oleh negara atau lembaga manapun, melainkan melekat pada diri manusia sejak lahir. Sedangkan manusia adalah makhluk hidup yang memiliki akal budi dan perasaan. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Dalam konteks HAM, manusia adalah subjek dari hak asasi. Semua hal yang terkandung dalam HAM ditujukan untuk melindungi martabat dan kesejahteraan manusia sebagai individu. Jadi, hak asasi manusia atau HAM merupakan seperangkat hak yang dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan bertujuan untuk melindungi martabat serta kesejahteraan manusia. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis hak. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi adalah hak setiap individu untuk memiliki kebebasan dan kesetaraan dalam berbagai aspek, termasuk dalam menyampaikan pendapat, memeluk agama dan kepercayaan, bepergian, memilih, berpindah tempat, serta bergabung dan berperan aktif dalam organisasi pilihan mereka. Contoh hak asasi pribadi yaitu seorang warga bebas menyatakan pendapatnya di media sosial tentang isu-isu terkini tanpa rasa takut ditangkap atau dikucilkan selama tidak melanggar hukum. Yang kedua, hak asasi ekonomi merupakan hak yang menjamin setiap orang memiliki kesempatan yang sama di bidang ekonomi. Hak ini meliputi kebebasan dalam membeli dan memiliki sesuatu, membuat dan menjalankan kontrak, memilih pekerjaan yang layak, serta melakukan transaksi dan bekerja. Contoh, seorang individu memiliki hak untuk membuka usaha kecil di bidang kuliner, menentukan harga produk mereka sendiri, dan mengatur keuangan usaha tersebut sesuai kehendak tanpa intervensi yang melanggar hukum. Yang ketiga, hak asasi politik. Hak asasi politik adalah hak setiap orang untuk terlibat dalam pemerintahan dan kehidupan politik, seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum, mendirikan partai atau organisasi politik, serta menyampaikan pendapat atau mengajukan petisi terkait kebijakan. Contoh, seorang warga negara berhak memberikan suaranya dalam pemilu untuk memilih wakil rakyat yang sesuai dengan keinginannya atau ikut serta dalam organisasi politik yang diinginkannya. Yang keempat, hak asasi hukum. Hak asasi hukum memberikan hak kepada setiap orang untuk diperlakukan setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Hak ini mencakup perlindungan dan pelayanan hukum yang adil serta kesetaraan dalam proses peradilan dan hukum. Contoh, seorang warga yang sedang menghadapi masalah hukum berhak mendapatkan bantuan hukum yang adil
yang sama selama penahanan, penangkapan, dan penggeledahan, serta hak untuk memperoleh pembelaan dan kesetaraan dalam setiap tahap proses hukum. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang karakteristik HAM. Yang pertama, HAM melekat pada kodrat manusia. HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu semata-mata karena ia adalah manusia. HAM tidak dapat dicabut atau dihilangkan bahkan oleh negara sekalipun. Setiap individu memiliki HAM yang melekat pada dirinya seumur hidup dan tidak bisa diambil atau dicabut oleh pihak lain. Semua orang memiliki HAM sejak lahir hingga meninggal dan tidak bisa dipindah tangankan. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang atau universal. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, gender, status sosial, atau perbedaan lainnya. Hak ini melekat pada setiap manusia hanya karena mereka adalah manusia. Yang ketiga, HAM berkaitan dengan keluhuran martabat manusia. HAM sangat berkaitan erat dengan keluhuran martabat manusia karena HAM berfungsi sebagai pengakuan atas nilai dan kehormatan yang melekat pada setiap individu. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup secara bebas, setara, dan dihormati tanpa diskriminasi karena HAM berlandaskan pada prinsip bahwa setiap individu tanpa terkecuali memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Ketika HAM dihormati, hal ini memperlihatkan pengakuan akan martabat manusia, memungkinkan individu untuk hidup dengan keamanan, kebebasan, dan penghargaan. Misalnya, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang menunjukkan bahwa martabat setiap orang dilindungi dan tidak boleh direndahkan. Dengan kata lain, HAM mengupayakan agar setiap individu diperlakukan dengan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Yang keempat, HAM respek pada kebebasan. Hak asasi manusia atau HAM mencerminkan respek atau penghargaan yang mendalam terhadap kebebasan setiap individu. Ini berarti bahwa HAM menjamin kebebasan manusia dalam berbagai aspek seperti kebebasan untuk berpendapat, memilih keyakinan, berpikir, dan mengatur hidupnya sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan yang tidak adil. HAM melindungi hak setiap orang untuk hidup merdeka dan membuat keputusan atas dirinya sendiri selama tidak merugikan orang lain. Dengan menghargai HAM, masyarakat dan pemerintah diharapkan untuk memberikan ruang bagi setiap orang untuk menjalani kehidupannya sesuai pilihan dan keyakinannya. Menghormati kebebasan ini adalah bagian dari menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya kita akan bahas tentang HAM. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau HAM atau Universal Declaration of Human Rights merupakan dokumen internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB yang menetapkan hak dan kebebasan bagi seluruh umat manusia. Deklarasi ini merupakan standar umum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia lahir sebagai reaksi terhadap banyaknya tindakan dehumanisasi. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilihat dari kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia II antara tahun 1939 dan tahun 1945. Sepanjang sejarah, umat manusia telah mengalami berbagai bentuk penjajahan, perbudakan, dan pembantaian satu sama lain. Inilah yang menjadi dasar bagi munculnya HAM. Deklarasi ini disusun oleh Komite PBB yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt dan disahkan oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1948 di Paris,
nasionalis Prancis. Dari 58 anggota PBB saat itu, 48 memberikan suara mendukung, tidak ada yang menentang, 8 abstain dan 2 tidak memberikan suara. Namun suara mayoritas menyetujui isi deklarasi.